Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Sugianto, asal dari Set Muara Lawa. Di sini saya akan sharing mengenai RNI swivel joint dari Excavator Big. Untuk mengetahui kelanjutannya, terus ikutin saya. Sebelum kita ke lapangan, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama kita siapkan adalah common tool. Yang kedua, kita siapkan parbook, ada sok manual, ada forum-forum seperti BAPP, MAR, sama VSIT. Ada juga kita siapkan top ran dan alat-alat pengangkatan seperti bel, seperti cycle, dan kita siapkan yang terakhir adalah consumable tool. Setelah kita selesai persiapan, kita ke lapangan. Oke, kita sudah berada di unit. Untuk proses selanjutnya adalah proses pembongkaran dari swivel joint pada Excavator Big. Pertama-tama kita lakukan adalah parker unit PC-nya, kemudian kita isolasi unitnya. Untuk proses pembongkaran, sebelum proses pembongkaran kita lakukan rilis dulu terlebih dahulu pada hydraulic tanknya dan pada PPC valve-nya. Kemudian sebelum kita proses pembongkaran pada swivel joint, kita siapkan namanya tampungan oli dulu di bawahnya swivel joint untuk menampung oli yang tercecer di area bawah. Oke. Selanjutnya untuk proses pembongkarannya, kita lepaskan hose yang menempel di seluruh swivel joint, termasuk piping-piping yang di bagian bawah swivel joint. Nah, setelah itu kita tandai swivel joint tersebut di bagian bawah dengan penitik. Soalnya di bagian bawah itu ada bagian tulisan yang A, B, C, dan sampai D, itu untuk menandakan posisi antara depan sama belakang. Setelah itu kita lepas bolt mounting pada swivel joint tersebut. Setelah bolt mounting sudah terlepas, kita lepaskan lock dari swivel joint tersebut dengan unit. Setelah itu kita bisa melepas swivel joint tersebut dengan menggunakan bel atau sling dengan dibantu dengan alat angkat. Setelah swivel joint sudah terlepas dan berada di bawah, kita lakukan inspeksi untuk langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, untuk inspeksi, yang perlu kita inspeksi adalah di bagian permukaan-permukaan daripada mounting dari subnya sama bagian housing yang biasanya dalam keadaan rusak, yang kebiasaan rusak di antara housing sama subnya tersebut. Kemudian yang kita inspeksi lagi adalah permukaan daripada hose-hose. Maksudnya permukaan dari hose-hosenya itu permukaan yang di bagian swivel joint yang menempel, yang angkat, yang antar bertempelan dengan hose. Biasanya ada sekret di situ yang takutnya membuat hose walaupun ada orangnya bisa masih tetap bocor. Itu untuk langkah inspeksi. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan langkah pemasangan. Untuk langkah pemasangan, sebelum langkah pemasangan kita lakukan, kita bersihkan dulu area kerja, seperti area-area yang di bagian swivel joint. Setelah di area swivel joint sudah bersih, kita lakukan pemasangan. Bagaimana langkah pemasangannya? Kita ikat swivel joint dengan bantuan alat angkat, seperti bel juga untuk bantuannya. Kita angkat dan kita paskan. Yang pertama tadi kan kita sebelum langkah pemasangan, langkah pembongkaran kita tandai dulu untuk swivel joint tersebut. Nah, kita pasin lagi tanda tersebut. Kemudian kalau misalkan sudah terpasang di unit, udah di mounting, kita pasangkan juga di locknya swivel joint terhadap unit.
Setelah locknya sudah terpasang, kita pasang-pasangkan semua hose yang sudah kita lepas tadi, termasuk piping-piping yang di bagian bawah yang sudah kita lepas. Setelah itu, pada waktu kita langkah pengetesan. Pengetesannya adalah dengan running unit. Kita cek ada kebocoran atau tidak di area hose-nya atau di area antara sub sama housingnya. Kita cek, biasanya terjadi kebocoran di situ. Bisa juga ada kebocoran di internal leak. Kalau yang tadi masalah yang hose yang bocor itu adalah external leak. Kalau misalkan yang untuk pengetesan internal leak, kita harus ngeblok dulu di bagian swivel joint-nya. Setelah kita tes itu semuanya bagus, kita lakukan namanya bleeding. Untuk langkah bleeding biasanya kita lakukan di bagian travel motor. Nah, untuk melakukan proses bleeding tersebut kita harus running. Setelah running, kita bleeding di bagian travel motor. Oke. Kalau misalkan sudah gelembung-gelembung udaranya sudah habis semua dan dinyatakan hilang semua, kita tutup kembali dan itu termasuk bagian bleeding. Oke. Setelah selesai dan pengetesan sudah selesai semua, untuk langkah terakhir kita lakukan proses reporting. Untuk langkah reporting yang kita harus isi adalah visit, terus ada juga BAPP, dan juga ada MAR yang harus kita minta tanda tangan ke customer dan kita kasihkan ke atasan kita. Nah, mungkin itu aja sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.